Bukan isapan jempol kalau di antara kalangan Ba'alwi itu ingin menunjukkan diri lebih tinggi dari yang lain. Mengkhususi Syekhona Khalil Yai. Nah, itu saya menyebut Sayyidina Imam Qutbil Ghaus Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Ikut sahab langsung tercengang Yai. Saya sama mimpin tahlil di barani walafu idha fikir. Nggih ada apa beda ya? Yang kutip itu fikir. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Adni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Tak bosan saya menyapa Anda saudara-saudaraku. Dan untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita dengan Anda terkait dengan perkembangan kajian nasab yang alhamdulillah telah menumbuhkan kesadaran secara kolektif yang juga menumbuhkan dialektika ilmiah. Dan luar biasa hasilnya karena kesadaran kolektif itu bukan hanya karena persoalan Ba'alwinya ya. Lebih bagaimana saudara-saudara kita, orang-orang kita kembali mau membuka manuskrip, kembali mau menelaah. Ini kan luar biasa. Walaupun tentu yang tidak suka menganggap kajian nasab ini sebagai bagian dari hal yang tidak penting katanya. tapi biarlah, itu adalah satu dinamika. Memang dunia ini kadang-kadang aneh ya. Seperti yang sering kali saya sampaikan bahwa hadis artinya sesuatu, baik itu pembicaraan, diam Nabi, perbuatan Nabi, itu disebut hadis ya. Itu saja masih dikritisi. Apalagi ini yang menyangkut darah beliau. Artinya darah nasab beliau. Ini kan penting. Namun ya, ketika seseorang mengkritisi hadis atau kritikus hadis biasanya disebut muhadis. Sementara kalau mengkritiki nasab, orang yang mengaku dzurriyyah Nabi malah dianggap sebagai pembenci dan pembegal nasab. Ayat-ayat wae memang. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, ada satu hal yang menarik juga terkait dengan kesadaran kolektif ini. Saya mendapatkan kiriman voice note dari seorang kiai di Jawa Timur atas realitas yang beliau hadapi. Berkenaan dengan apa? Bahwa ternyata bukan isapan jempol kalau di antara kalangan Ba'alwi itu ingin menunjukkan diri lebih tinggi dari yang lain. Untuk lebih jelasnya kita simak berikut ini. Dan saya tidak meminta Anda untuk mempercayai ya. Saya garis bawahi dulu, saya disclaimer. Tetapi mari kita cerna dari penyampaian beliau dalam voice note berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yai, ini ada perkembangan soal Habib di Gresik ini Yai. Tadi kan ada anaknya dari jamaah masjid itu meninggal. Kan kalau orang pribumi kalau ditahlilkan di rumahnya Yai, ini minta ditahlili di masjid. Ya ditahlili di masjid habis maghrib. Masa Pak Alawito yang mau ditahlili di masjid? Ya orang pribumi harus mempunyai tempat yang layak juga lah. Gitu Yai. Terus dalam yang mimpin tahlil kan saya Yai. Ketika itu saya kan sering mengkhususi Syekhona Khalil Yai. Nah, itu saya menyebut Sayyidina Imam Qutbil Ghaus Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Ikut sahab langsung tercengang Yai. Langsung putra iku sing anune FBI iku Yai. Langsung wah spot kebingungan gitu loh Yai. Habis saya memimpin tahlil di barani walafu idha fikir. Nggih ada apa beda ya? Yang kutip itu fikir. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Adni. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Adni itu kutub. Habib Abdullah Al-Haddad itu kutub. Habib Abu Bakar itu kutub. Nah seakan-akan itu sing kutub-kutub itu diaku-aku kabeh. Dia itu mendengar seorang wali Nusantara
menyandang gelar Al-Qutubil Ghaus itu kaget ya, pusingnya koyo setengah mati ya, setengah mati pusingnya. Ternyata ya ini ya bujuk-bujuk Madura ini harus diungkap ya, diungkap secara dan kemuliaan bujuk-bujuk Madura itu ya. Ya bukan bujuk Madura toh ya, semua ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu harus diungkap sejarahnya ya sampai mendetail ya. Karena dia mendengar Qutubil Ghaus Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani, wah pusing masya Allah ya, koyo aduh, koyo ya kaget dulu ya, tersentak gitu loh. Tak bilang, loh itu memang kan kutub Syekhuna bilang gitu sama aku. Qutubil Ghaus, aku ya api ngejar kan gak enak ya. Sampai nih Abu Bakar bin Abdul Wahid ini Al-Qutub itu dari mana, Bu? Kan katanya toh, tak bilang gitu. Aku kan juga enak bahwa kita tahunya wali kutub itu dari wali kutub juga kan gitu. Tapi ngejar ngono gak enak ya. Yang terpenting aku menggarisbawahi ketika beliau itu, orang-orang itu, Bang Alawi itu mendengar makomnya ulama-ulama kita, indallah, itu kok yang kaget ya Allah, kaget seru koyo wis bingung seru ya. Iku iso gak iso turu ya, kiri ya. Nah, yang nomor 2 ya, dengan adanya tesis Nage Imat ini kan banyak manuskrip yang ditemukan di Madura. Nah itu saya itu kepingin sama Laskar PWI LS Madura Raya ya, ingin memperbaiki citra marwah orang-orang Madura ya, bahwa orang Madura itu adalah bukan sejelek yang orang-orang pandang, bahwa Madura itu penuh dengan ulama yang alim, terus kingmakernya ulama, kingmakernya Majapahit. Sejarah-sejarah Madura itu perlu diungkap ya, supaya citranya orang Madura ini tidak jelek ya. Sementara ini di framing orang Madura itu jeleknya saja, yang baik-baiknya itu dikubur gitu loh ya, untuk membangkitkan semangat bahwa Madura itu tidak identik dengan kekerasan, Madura itu dari leluhurnya identik dengan keilmuan dan akhlak yang mulia gitu. Pripun ya, cuma kulo sing paling bingung lagi niku ate wis nyebut Syekhuna Khalil Qutubil Ghaus, kok ini Bang Alawi, kok ini bingung sekali ya, bingung Gus. Iku bisa dipikir ya, dipikir teman iku. Kok ini kan ya, untuk penyampaian beliaunya akan sikap dari seorang Ba'alwi atau mungkin beberapa orang Ba'alwi ketika ulama Nusantara, katakanlah demikian, disebut kemuliaannya, mereka tampak tidak terima. Bagaimana menurut Anda? Di sini saya disclaimer lagi, bukan mengajak Anda untuk percaya, tapi silahkan untuk ditelaah, untuk ditelisik. Kemudian untuk yang terakhir berkenaan dengan citra orang Madura, ini kan yang beberapa kali kami sampaikan, terutama ketika kemarin ada pengajian bawa celurit. Jadi ya mohon maaf ya, sebagian di antara saudara-saudara kami juga seneng, bangga ketika dikatakan orang Madura itu pemberani, itu kan senggol bacok. Padahal ini sebenarnya menggerogoti keaslian dari citra atau kepribadian orang Madura itu sendiri. Mohon maaf, ini tiada maksud untuk Madura sentris, tidak ya. Kami hanya ingin menyampaikan sesuatu yang kami ketahui. Ya, seperti yang dikatakan tadi berkenaan dengan Majapahit, itu juga sudah pernah kami ulaskan. Dan bahasa Indonesia juga penggagasnya adalah orang Madura, yakni Bapak Muhammad Tabrani. Kemudian juga Nahdlatul Ulama, penentunya adalah Syekhuna Khalil Bangkalan, dan banyak lainnya gitu ya, banyak lainnya. Ini sekali lagi mohon maaf, tiada maksud untuk Madura sentris, lebih kepada membangkitkan semangat kita. Jangan lantas ketika kita dianggap pemberani, senggol bacok lalu bangga. Ini kan
tipe-tipe, mohon maaf ya, orang-orang zaman dulu barangkali boleh dikatakan primitif. Sementara intelektualitas orang-orang Madura ini kan masih bisa dilacak dengan karya-karya tulis. Sebagaimana manuskrip-manuskrip yang pernah kami angkat di sini ya, setumpuk manuskrip, dan hampir dilanggar-langgar itu biasanya zaman dulu saya kecil itu ada manuskrip-manuskrip itu, kitab tulisan tangan itu. Dan citra kereligiusitasan itu juga melekat sampai hari ini, budaya satu rumah satu langgar. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan, berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.